Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya TKS Usman dalam renungan harian Resort Pulang Pisau yang setiap hari kita dengar. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tema yang saya pilih yaitu hidup sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak sekolah minggu bahkan sampai dewasa, sampai dengan usia tua pun sering kita mendengar, bahkan itu dicap kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Sering kali kita mendengar kalimat ini sebagai anak Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa orang Kristen itu ataupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebutan ini adalah gambaran sebuah kedekatan antara umat dan Tuhannya. Itu menggambarkan bagaimana ketika seorang anak dan orang tua mempunyai hubungan yang begitu baik, mempunyai hubungan yang begitu dekat. Begitu juga kehidupan setiap orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan adalah gambaran kedekatan kita dengan Tuhan atau dengan Bapa kita yang ada di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai anak Allah itu seharusnya itu tercermin dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa dilihat oleh orang lain. Hidup sebagai anak Allah itu bisa orang lain bisa lihat dari kehidupan kita dan bisa melihat Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa hidup sebagai anak Allah itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Allah itu sendiri, dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah atau oleh Allah, maka hidup kita itu seharusnya mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Dalam kehidupan kita, cara berpikir, cara berbicara, tingkah laku kita harusnya itu mencerminkan kehidupan yang di dalamnya orang bisa melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai hidup sebagai anak-anak Allah, ada keberanian dalam hidup kita ini. Karena di ayat yang ke-15 itu menjelaskan kepada kita, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Artinya Tuhan tidak memberi lagi roh ketakutan kepada kita. Tuhan memberikan roh keberanian untuk kita. Yang pertama adalah orang yang percaya atau hidup sebagai anak-anak Allah harus mempunyai keberanian untuk meninggalkan cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dari ayat yang pertama itu sangat menjelaskan kepada kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ada pilihan di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ada keberanian diberikan oleh Tuhan. Ketika keberanian itu diberikan kepada setiap orang percaya, kita ini berani untuk meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang hidup yang tidak berkenan itu seperti apa? Meninggalkan dosa-dosa kita, hal-hal yang bersifat yang bersifat dosa seperti itu. Nah, yang kedua adalah dalam keberanian itu juga kita diberikan keberanian untuk bersaksi tentang iman kita, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan sebagai orang percaya. Yesus pun mengatakan bahwa ketika kita malu untuk mengakui Dia, maka Dia juga malu untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, hidup sebagai anak-anak Tuhan itu kita menerima janji daripada Tuhan sebagai anak-anaknya. Janji itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-17 sebagai ahli waris yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sebagai ahli waris ini bukan berarti kita
hidup tanpa penderitaan. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ini tidak lepas dari yang namanya memikul salib ataupun menderita. Ada orang mengatakan bahwa hidup sebagai anak Tuhan adalah hidup dalam peperangan. Peperangan yaitu untuk melawan kedagingan kita. Saya beberapa kali menemukan bahwa ada banyak orang mengatakan, saya hidup sebagai anak Tuhan dan saya sudah mengalami kemenangan. Kemenangan tanpa adanya peperangan itu bukan sebuah kemenangan namanya. Ada peperangan dulu yang harus kita lewati untuk boleh dikatakan menjadi seorang pemenang. Dan dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk menang atas diri kita sendiri, atas hawa nafsu, atas tindakan dosa kita. Dan itu dimampukan ketika kita ini mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita seharusnya meyakini bahwa di balik penderitaan, di balik permasalahan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan yang akan diberikannya kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus. Buat hari ini kami berdoa syafaat buat jemaat yang ada di Jemaat Pilang. Kami berdoa biarnya Tuhan memberkati jemaat ini, memberkati ketua majelis, memberkati pengurus yang ada, penetua diakon, memberkati hamba Tuhan yang melayani di sana, pendeta yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menguatkan mereka dalam pelayanan, dan kami percaya mereka dimampukan oleh Tuhan dalam melayani. Biarlah kiranya juga Tuhan memampukan hidup mereka untuk tetap percaya dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan, dan dimampukan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih segala usaha pekerjaan jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan menolong, memberkatinya. Biarlah kiranya melalui usaha dan pekerjaan mereka menemukan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.